Ya, semangat kita pagi ini kita mau mulai. Puji Tuhan, puji syukur kita bisa berkumpul hari ini karena nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Rosmala Hati, biasa dipanggil Mala, sebagai moderator pada pelatihan online Serikat Pekerja Baru hari ini. Hari ini akan menjelaskan beberapa rangkaian acara. Pertama, kita pembukaan. Setelah itu penyajian materi, tanya jawab dan diskusi. Setelah itu penutupan. Untuk pembukaan, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyajian materi. Saya persilakan kepada Bung Dodi. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat ya kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Dodi Septarianiko, pemateri atau fasilitator di pagi hari ini. Biasa disapa Dodi ya kawan-kawan. Di FSP2KI saya sebagai wakil presiden, saya juga sebagai ketua Serikat Pekerja Demokratis di PT LP3I Jambi. Seorang bapak anak 3 yang alhamdulillah bisa berkontribusi untuk memberikan sedikit penyampaian yang sifatnya dasar kawan-kawan. Mungkin langsung masuk ke slide-nya aja Bu Mala. Ya, minta tolong Mbak Fitri. Halo. Thank Fitri. Sudah muncul itu Bu Mala. Sudah muncul Bu Mala. Oke, baik ya kawan-kawan ya. Bisa dilihat di layar PC atau handphone kalian. Kita akan mengenalkan tentang federasi tercinta kita nih teman-teman. FSP2KI. Karena beberapa serikat pekerja SPA atau PUK berhak dan baiknya memiliki satu naungan federasi. Alhamdulillah ya, federasi kita FSP2KI, Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia. Di sini saya akan sedikit bercerita, menerangkan dan membahas apa sih FSP2KI, bagaimana sih FSP2KI, akan kita bahas. Nanti juga akan ada sesi diskusi ya kawan-kawan. Ada sesi diskusi, juga kita buka sesi tanya jawab. Mana tahu dari sebagian dari kita tidak mengetahui apa itu FSP2KI, siapa saja yang ada di FSP2KI, serikat pekerja apa yang ada di FSP2KI, berapa sih totality anggota yang bergabung di FSP2KI. Oke, next, Mbak Fit. Nah, di sini kita membahas tentang sejarah nih. Sejarahnya FSP2KI. Jadi FSP2KI berdirinya itu di Pekanbaru. Pekanbaru 5 Januari 2023. Awal namanya itu Asosiasi Pulp and Paper Indonesia, ASP3I kawan-kawan. Jadi sebelum namanya itu FSP2KI, ternyata kita ini adalah Asosiasi Pulp and Paper Indonesia. Setelah itu di 23 Maret 2024,
puncaknya di puncak nih, Asosiasi Serikat Pekerja Pulp and Kertas Indonesia ASP 2KI. Belum menjadi F dia, masih A, masih asosiasi kawan-kawan ya. Setelah itu di tanggal 8 April 2008 di Pekanbaru, federasi kita berubahlah menjadi nama yang sekarang, Federasi Serikat Pekerja Pulp and Kertas Indonesia, yang sekarang kita pakai emblem dan logonya, kita kenal di mana-mana sebagai FSP 2KI, kawan-kawan. Next. Jadi kalau sudah terbentuk, kalau tidak punya tujuan, aneh ya kawan-kawan ya. Jadi FSP 2KI juga memiliki tujuan. Tujuan utama kita di FSP 2KI, pimpinan pusat dan pengurus federasi kita, yang pertama meningkatkan kesejahteraan anggota, sama halnya seperti SPA ataupun PUK nih kawan-kawan. Mempunyai program kerja ataupun tujuan, karena tanpa tujuan nanti kita jalan-jalan tanpa arah nih kawan-kawan. Meningkatkan kesejahteraan anggota, ini yang pertama. Target tujuan kita nih anggota yang tergabung dan bernaung di FSP 2KI. Anggota-anggota SPA-nya, ketuanya, pengurusnya, karena kita dikoordinir ataupun diperintah serta dikuasai oleh anggota, ya kita sejahterakan juga nih anggota kita nih. Jadi tujuan kita itu yang paling utama, sejahtera dulu anggotanya. Yang kedua, mewujudkan ketenangan bekerja dan berusaha demi kelanjutan dan perkembangan industri pulp dan kertas, kehutanan, packaging, percetakan, dan perusahaan kontraktor pendukungnya. Jadi mewujudkan ketenangan bekerja nih kawan-kawan. Kalau kita tidak tenang bekerja, tempat kerjanya tidak aman, tidak nyaman, penuh tekanan, khususnya di pulp and kertas, dan sekarang sudah melebarkan kepaknya ke perusahaan kontraktor pendukungnya. Jadi kita tidak serta-merta sekarang di bidang pulp dan kertas saja kawan-kawan. Tapi kita sudah merambah ke dunia perkebunan sawit yang mendukung jalannya perkembangan industri pulp and paper. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum kepada seluruh anggotanya. Jadi kita itu di serikat pekerja, SPA atau PPUK, biasanya nih sering terjadi konflik perselisihan hak dan kepentingan antara pekerja dan pengusahanya. Jadi kalau kita tidak mampu memberikan advokasi ataupun perlindungan hukum terhadap anggota kita, ngapain kita berdiri nih kawan-kawan? Karena hal yang wajib kita lakukan, karena wajib juga ada bidang di situ, bidang PHI ya kawan-kawan, perselisihan hubungan industrial, yang selalu membahas tentang kepentingan hak dan kewajiban para pekerja. Kita di sini punya juga LBH, Lembaga Bantuan Hukum, yang selalu mampu dan bisa mengadvokasi teman-teman anggota yang berselisih dengan pengusaha. Kadang pun bukan hanya pengusaha nih kawan-kawan, Disnaker ataupun kabupaten ataupun Disnaker provinsi, bahkan pusat sering juga menjadi teman berselisih kita, karena tidak semua yang sepaham dan sepakat itu rule acuannya undang-undang. Jadi inilah tugas kita di FSP 2KI, memberi perlindungan hukum nih. Kita di sini ada penasehat kita Pak Nelson F. Saragi SH MH, ada juga Bung Didi Valepi SH, ada juga Pak Presiden kita yang kita cintai nih, Haji Hamdani SH, dan alhamdulillah yang baru lulus Pradi, Bung Rifandi SH. Ini teman-teman yang siap dan mampu mengadvokasi kita di dalam perselisihan hubungan industrial.
Itu kira-kira sebagai gambarannya, nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bu Devi di materi selanjutnya di session 2. Selanjutnya, tujuan FSP 2KI menciptakan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Jadi kalau kita di tempat kerja nih kawan-kawan, kalau tidak harmonis, tidak dinamis, tidak berkeadilan, seakan-akan kita ini pekerja bukan asetnya perusahaan. Tapi kita adalah mesin ataupun robot penggerak dari perusahaan yang mungkin sistem kerjanya sudah seperti di zaman-zaman dahulu ya kawan-kawan. Kerja rodi, dipaksa, gaji kecil, penuh tekanan, kurang asupan, kurang fasilitas, hanya tuntutan yang selalu ada. Gimana mau harmonis ya kawan-kawan, pasti tentunya kita sebagai serikat pekerja akan bersifat ekstrim, mungkin dilakukan dengan aksi demonstrasi. Kalau sekarang di 2024 khususnya, kita fokus ke diskusi ya kawan-kawan. Diskusi karena tidak ada hal yang tidak bisa dipecahkan melalui diskusi. Tapi kalau diskusi kita ditolak ataupun tidak diterima, sah-sah saja kita lebih progresif untuk melakukan hal-hal yang memang ini sebagai notabene serikat, tegak di lapangan melakukan aksi dan orasi kawan-kawan. Tapi ingat jangan anarkis. Lakukan itu dengan baik dan pada rule-nya serta memiliki izin dari dinas kesehatan, dinas kepolisian, dan lain-lain gitu kira-kira ya. Setelah itu tujuan FSP 2KI memperjuangkan kedudukan anggota dan persamaan hak dan kewajiban. Ini tadi kawan-kawan ya. Kita di dalam hubungan industrial selalu memiliki dua hal nih. Konflik kita itu tentang hak dan kepentingan. Jadi di sini kita perlu persamaan hak dan kewajiban nih. Apa saja hak dari anggota kita, yang didapat oleh anggota kita, apa saja yang perlu diperhatikan untuk anggota. Kita berikan dan kita jalankan kewajiban kita sesuai tupoksi yang wajib dimaksimalkan oleh pimpinan pusat kawan-kawan ya. Jadi tugas dan peranan pimpinan pusat yang ditunjuk melalui dari SPA ataupun serikat pekerja anggota yang ada di perusahaan-perusahaan tempat teman-teman bekerja. Inilah tugas kami pimpinan pusat yang mengarahkan, mengajak sinergitas dan kolaborasi di dalam FSP 2KI ke pimpinan-pimpinan pusat yang ada di SPA-nya masing-masing teman-teman ya. Setelah itu memperjuangkan perbaikan upah dan pendapatan yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup anggota. Jadi kita tidak akan pernah bercerita pada tujuan utama kita tadi, kesejahteraan anggota, tanpa memperhitungkan dan memperhatikan hak anggota berupa kenaikan upah yang layak. Jadi berbicara tentang upah nih, setidaknya perwakilan dari SPA yang ada di kabupaten ataupun provinsi, kami harapkan mampu dan dapat tergabung di Dewan Pengupahan, karena dalam waktu dekat mungkin akan ada perundingan terkait upah, karena setiap tahun di awal tahun akan ada perundingan nih tentang pengupahan nih. Jadi kita di sini FSP 2KI akan selalu memperjuangkan perbaikan upah dan pendapatan yang layak. Pendapatan yang layak, ingat tolong digaris bawahi itu kawan-kawan. Upah layak ya. Upah layak itu seperti apa sih? Upah layak yang cukup untuk makan aja tidak layak. Yang cukup untuk minum aja tidak layak. Jadi upah layak ini memang mencukupi kebutuhan dasar kita sehari-hari, sembako yang
diatur oleh KHL di situ ya, kebutuhan hidup layak, ada sekitar beberapa item. Saya pun kurang hafal itemnya, nanti bisa kita sama-sama cari tahu melalui internet ya, atau diskusi kita di session kali ini. Oke, next. Ruang lingkup. Nah, jadi di sini kita berbicara tentang ruang lingkup FSP 2KI. Yang pertama kali itu kita akan mempertahankan dan menjaga integritas nih, teman-teman. Tanpa ada integritas, kita tidak usah berbicara solidaritas dan loyalitas. Pertahankan dulu nih, kekehkan dulu nih integritas FSP 2KI yang wajib mensejahterakan, mengadvokasi, membela, memperhatikan upah, memperhatikan kebutuhan, baik itu hak dan kepentingan anggotanya. Kita pertahankan nih selalu integritasnya di situ tuh. Kita usung, kita dukung, kita selalu sampaikan hal-hal baik tentang FSP 2KI, tapi FSP 2KI-nya tidak memiliki integritas, gimana trust ataupun kepercayaan teman-teman di lapangan akan baik. Pastinya minim ya teman-teman. Jadi ruang lingkup selanjutnya itu adalah solidaritas yang saya maksud tadi. Kita membentuk FSP 2KI melalui diskusi antar SPA yang berkomitmen menjadi solid. Terbentuklah satu asosiasi waktu itu menjadi asosiasi ASP ya tadi. Tanpa adanya solidaritas, kebersamaan tadi, sinergitas, tidak ada akan timbul federasi tercinta. Jadi yang wajib kita pertahankan di sini adalah solidaritas, karena kalau kita turun ke lapangan melakukan aksi massa nih teman-teman, tanpa adanya solidaritas tidak akan terbentuk massa, tidak ada kekuatan di sini. Karena yang sangat dibutuhkan di sini setelah integritas adalah solidnya teman-teman nih. Tanamkan dalam hati bahwa kita mampu berkontribusi bersama-sama membangun FSP 2KI. Tidak hanya modal pemikiran, tidak hanya modal suara, tapi kedatangan, kunjungan, serta sesuatu yang lain dibutuhkan dalam solidaritas ini. Karena yang membangun FSP 2KI tidak hanya kami para pimpinan pusat, kawan-kawan. Tidak hanya ketua, sekretaris, dan bendahara yang ada di SPA atau PUK di tempat teman-teman bekerja. Tapi kalian, teman-teman anggota, wajib memiliki solidaritas. Karena apa? Begitu satu tangan kiri yang sakit, tangan kanan diharapkan pastinya memiliki rasa sakit itu juga. Karena dikontrol oleh otak kita yang bekerja. Jadi kita ini satu kesatuan diharapkan ya kawan-kawan. Kepala sakit, leher sakit, badan sakit, semua merasakan rasa sakit jika salah satu anggota ataupun pimpinan kita bukan perhatian dan solidaritas kita. Jadi cobalah teman-teman di lapangan lebih care, lebih peduli nih, lebih ingin mencari tahu bagaimana sih FSP 2KI, apa sih tugas dan peranannya, program-program apa saja yang sudah dilakukan oleh FSP 2KI, biar kita tahu nih, sudah tahu, udah kenal, solidaritas akan terbangun di sini kawan-kawan. Nanti malu kita, begitu pimpinan pusat meminta kita untuk turun ke lapangan, yang turun hanya 1 atau 2 orang. Begitu teman-teman kita bermasalah, kita butuh teman-teman massa untuk melakukan orasi, yang datang hanya segelintir saja nih. Di mana solidaritas tadi. Setelah itu kita DPSP 2KI wajib transparan ya teman-teman. Transparan dalam artian apa? Satu, biasanya kalau berbicara tentang transparan pasti acuan otak dan pemikiran kita tuh ke arah keuangan. Alhamdulillah di pengurusan yang terbaru untuk FSP 2KI pimpinan Haji Hamdani, bendahara kita Pak Sumanto dan
ada wakil bendahara yang sekarang mungkin kurang mengikuti, tapi Pak Sumanto alhamdulillah sudah bisa menyampaikan hasil laporan keuangan meskipun tidak rutin dalam 1 bulan. Harapannya nanti bisa rutin di 3 bulan, bahkan kalau bisa nanti di per 1 bulan ya. Nanti silakan kami akan diskusi lebih lanjut tentang transparan keuangan tadi. Transparansi selanjutnya apa? Tidak serta-merta kita akan berbicara tentang keuangan kawan-kawan. Karena apa saja sih yang harus diketahui oleh anggota tentang FSP 2KI, afiliasinya FSP 2KI kemana lagi nih? Ternyata ada konfederasi lagi, KPBI. Di internasional ternyata kita punya jaringan juga nih kawan-kawan, namanya apa? Industrial. Setelah industrial ada lagi nggak? Ternyata masih ada nih orang yang peduli dan mau berbagi dengan kita nih. SPFC Belgia yang sekarang menjadi background saya dan teman-teman lain Zoom kali ini, yang memberikan dana bantuan ke kita nih dari Belgia. Nah, bayangkan teman-teman ya, FSP 2KI ternyata tidak hanya ada di Jambi, tidak hanya ada di Riau, tidak hanya ada di tempat-tempat kecil. Kita sudah berkembang di Indonesia, bahkan Kalimantan. Kita juga sudah diakui oleh dunia. Jadi orang luar negeri, dunia sudah mengakui bahwa FSP 2KI federasi tercinta kita nih ada nih teman-teman. Jangan khawatir lagi bahwa FSP 2KI ya tidak ada bantuan hukum, FSP 2KI ternyata kecil. Tidak kawan-kawan, FSP 2KI adalah sesuatu yang besar nih teman-teman. Sesuatu yang diakui oleh banyak orang, yang diakui oleh dunia. Setelah itu ruang lingkup kita yang saya sampaikan di awal tadi, pelayanan anggota. Ingat kawan-kawan ya, kami melayani anggota tapi kami bukan sebagai alat pemuas, karena melayani tadi sifatnya ya kami akan tetap ramah, kami akan tetap santun, kami akan tetap melakukan hal-hal yang positif di depan teman jika di dalam yang ya kawan-kawan, dalam rule yang memang wajar. Jika itu tidak wajar, kita pun bisa bersikap progresif karena pada dasarnya kita sama nih teman-teman. Diambil dari lapangan, diberi edukasi dan pelatihan melalui FSP 2KI, dan bahkan sekarang saya pribadi bisa bergabung di pimpinan pusat FSP 2KI. Itu kira-kira. Jadi kita melayani anggota insya Allah sepenuh hati. Apapun yang bisa kita lakukan dalam pelayanan anggota akan kami Pimpus berikan serta lakukan nih kawan-kawan. Next Mbak Pit. Jadi sudah ada tadi tujuan, ruang lingkup, dan sekarang kita akan membahas tentang program FSP 2KI. Jadi FSP 2KI ini kalau tadi kita berbicara besar dan diakui oleh dunia, kalau tanpa program kan lucu ya teman-teman. Jadi di sini programnya FSP 2KI yang pertama kali adalah mengadvokasi. Mengadvokasi apa sih kasus dan kebijakan. Kalau itu tidak bisa diselesaikan di SPA atau PUK teman-teman, pimpinan pusat akan memberikan advokasi baik itu kasus dan kebijakan. Karena kami siap turun ke lapangan dimanapun teman-teman butuhkan. Karena begitu basic atau SPA, PUK tadi tidak mampu ataupun kurang mampu tetapi membutuhkan advokasi yang lebih, oke, kita pimpinan pusat akan segera turun karena pada dasarnya kita bekerja melalui panggilan jiwa nih. Kalau teman-teman tidak butuh dengan pimpinan pusat, tidak mungkin kita datang.
Tapi jika itu dikomunikasikan terlebih dahulu, kita pun pasti datang. Bahkan beberapa case sebelum ada panggilan ataupun permintaan dari SPA, pimpinan pusat hadir kok. Jangan ragu teman-teman. Pimpinan pusat peduli kok. Bahkan kami datang ke tempat yang ada kasus tersebut. Tapi legalnya dan baiknya agar tidak terjadi perselisihan antar kita, dimulailah dengan komunikasi serta suratilah pimpinan pusat untuk meminta bantuan advokasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di SPA-nya teman-teman masing-masing. Gitu kira-kira. Setelah itu program kita apa sih? Peningkatan kapasitas organisasi dan anggota. Jadi organisasi itu sendiri bahkan SPA ataupun PUK tidak akan pernah berkembang nih teman-teman jika tidak memiliki program peningkatan kapasitas organisasi dan anggota. Contoh, 10 orang ataupun lebih mampu mendirikan satu organisasi serikat pekerja dan akan legal begitu itu tercatat. Kalau hanya 10 anggota dengan solidnya 10 aja kira-kira berkembang enggak? Tidak. Jadi kita wajib di sini membangun. Membangun apa? Membangun aliansi, membangun jaringan, membangun pertemanan ke tempat-tempat yang masih naungan dan ruang lingkupnya FSP 2KI yang alhamdulillah sekarang sudah melebarkan kepaknya ke bidang-bidang tertentu, tidak hanya fokus di pulp dan kertas saja ya teman-teman. Kayak kita di SPA mungkin ada di situ serikat pekerja kontraktornya nih, serikat pekerja security-nya nih, sopirnya nih, ikatan sopir atau driver yang ada di tempat kita bekerja atau bagian chemicalnya. Coba bisa kita di situ sebagai anggota mengajak. Jadi kalau anggota sifatnya mengajak, mengarahkan bahwa kita punya serikat pekerja loh. Ayo kita gabung berafiliasi di situ. Jadi teman-teman anggota pun harapannya lebih peduli nih. Peduli kemana? SPA-nya dulu. Nanti dulu peduli ke FSP 2KI. Jadi setelah teman-teman peduli dengan SPA-nya teman-teman untuk berkembang dan maju menjadi besar, melakukan persaingan, karena apa? Begitu kita mampu tumbuh tapi tidak mampu berkembang, tidak akan mungkin kita mampu juga bersaing nih teman-teman. Jadi sudah tumbuh, berkembanglah dan akan melakukan persaingan nih. Jadi setelah besar SPA kita arahkanlah untuk berafiliasi di FSP 2KI. Apalagi kalau SPA itu sudah bergabung di FSP 2KI, kami tidak khawatir lagi teman-teman. Karena akan include dan mengikuti di situ. Begitu SPA-nya hebat dan besar, FSP 2KI juga akan melebar. Tapi tugasnya pimpinan pusat di sini apa? Kalau tadi fokusnya ke anggota dari SPA, kita fokusnya kemana? Merekrut SPA serikat pekerja anggota ataupun PUK yang belum bergabung ke FSP 2KI. Fokus kita mungkin kalau kita di Jambi di sini bisa merambah ke kotanya, pabrik sawitnya, pabrik sekitar kita yang bekerja sama ataupun masih satu jaringan dengan perusahaan tempat kita bekerja, sopirnya, kontraktornya, yang saya bahas tadi yang belum memiliki SPA. Bahkan setelah dia memiliki SPA tetapi tidak memiliki federasi, nah ini nih tugas kita pimpinan pusat mengajak bahkan mendatangi teman-teman tersebut untuk bergabung di federasi kita teman-teman ya. Setelah kita meningkatkan kapasitas anggota, kita perlu pengorganisasian anggota baru. Jadi kalau kita punya member ataupun anggota baru tidak dikoordinir dengan baik, tidak diarahkan dengan baik, ya gitu-gitu aja pastinya kan. Pasti kita di sini pimpinan pusat FSP 2KI diikuti dengan koordinator wilayah FSP 2KI,
Yang kalau teman-teman afiliasinya di Riau tuh ada koordinator wilayahnya, Jambi juga ada koordinator wilayahnya, Sumsel juga ada wilayahnya. Di sini kita juga termasuk pimpinan pusat tuh, koordinator wilayahnya. Jadi pengorganisasian tadi untuk anggota baru biasanya sih kita libatkan dalam diskusi nih, yang sifatnya di dalam diskusi ada edukasi. Kita tidak menceramahi nih, tidak menggurui nih teman-teman. Jadi kita kadang sifatnya lebih ke sharing, interaktif aja. Berbicara tentang apa sih serikat pekerja, apa sih undang-undang yang terbaru, gimana sih isu perburuan yang ada di Indonesia, gimana sih isu perburuan yang ada di provinsi atau kabupaten tempat teman-teman bekerja. Nah, di sini kita organisir jalannya SPA untuk anggota baru, apa sih yang belum ada di situ kita organisir. Kita siap kok, kita peduli kok. Apa aja yang dibutuhkan teman-teman anggota, kita siap. Karena fokus kita tadi pelayanan ya, teman-teman. Di sini kita juga memiliki program kesetaraan gender. Biasanya teman-teman di lapangan berbicara gender, ingatnya tuh perempuan, apalagi yang laki-laki nih ya. Begitu berbicara gender, ingatnya perempuan yang cantik pula tuh maunya, yang seksi. Ternyata bukan teman-teman. Kesetaraan gender itu tadi, gender itu adalah si yang di masyarakat sesuatu kebiasaan ataupun habits. Kalau biasanya kita melihat laki-laki yang pakai rok mungkin di Meksiko, di Indonesia kan janggal nih, oh laki-laki kok pakai rok. Tapi di sana ini asumsi yang timbul di kalangan masyarakat dan umum menjadi habit dan sesuatu yang seolah-olah dilegalkan melalui pemikiran masyarakat setempat. Jadi kesetaraan gender tadi biasanya di sini kita berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Nantilah kita berbicara ke negara lain yang memiliki jenis kelamin banyak. Banyak dalam artian tidak hanya perempuan dan laki-laki. Ada laki-laki yang jadi laki-laki, ada juga perempuan yang jadi perempuan, ada juga. Tapi kita fokus tadi kesetaraan gender laki-laki dan perempuan di tempat kerja lu nih teman-teman. Karena kita laki-laki dengan perempuan memiliki hak yang sama, teman-teman. Kita memiliki tujuan yang sama. Kita memiliki kapasitas dan keinginan yang sama, hanya saja akan memiliki sedikit berbeda di sisi tenaga. Karena perempuan itu lebih femininitas, sementara kita lebih ke otot ya teman-teman. Nanti jangan pula karena berbicara kesetaraan, perempuan yang ada di tempat kerja kita fokuskan kerjanya di mesin semua, angkat berat semua. Tidak ke sana ya teman-teman, karena kita pun begitu berbicara kesetaraan, kepedulian harus timbul di sini. Kalau kita di sini di tempat kerja menjadi atasan, tolong maklumi dan letakkanlah teman-teman perempuan di bidang-bidang yang memang mampu dan enak dia lakukan, mungkin di administrasi atau sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa perempuan mampu melakukan itu, karena banyak perempuan mampu melakukan alat angkat berat, ada juga kok perempuan yang mampu angkat berat. Welding ataupun pengelasan ada juga kok perempuan yang bisa mengelas. Dan selanjutnya, jadi programnya KSP2KI kita sudah fokus ke kesetaraan gender. Jadi kemarin saya sempat mewakili ke Jakarta terkait kesetaraan gender ya teman-teman. Kita fokus di beberapa item pelanggaran. Jadi kalau kita itu diwajibkan untuk lebih menghargai teman-teman perempuan. Kadang kita laki-laki ini lebih suka menggoda nih, siul-siul, cagil teman-teman ataupun menggoda teman-teman perempuan. Kalau teman-teman perempuan tidak senang, ini bisa dilaporkan. Jadi untuk teman-teman buruh perempuan,
nanti akan kita adakan edukasi selanjutnya tentang kesetaraan gender ya. Bisa langsung dilaporkan, tapi harapannya teman-teman perempuan lebih speak up, karena kadang dicolek dia tidak mau melaporkan, karena ini salah satu bentuk kejahatan ya teman-teman ya. Di tempat kerja tuh sering tuh, di sini aja ada juga tuh beberapa orang yang melakukan hal-hal seperti itu, tapi begitu ini dilaporkan kita proses. Setelah itu kita berbicara program peningkatan kesejahteraan tadi. Nah, ini kita akan melakukan advokasi serta pendidikan ke teman-teman SPA untuk meningkatkan kesejahteraan. Kita berikan edukasi dan pelatihan tentang apa sih upah, apa sih Dewan Pengupahan, bagaimana sih peningkatan kesejahteraan kita, apa sih kebutuhan hidup layak, apa sih yang harus kita lakukan untuk mencapai kesejahteraan tadi. Nah, ini tugas Pinpus akan memberikan edukasi dan pendidikan serta pelatihan ke teman-teman. Oke, next Mbak Fit. Jadi kita di sini di FSP 2KI ada tuntutan bersama ya teman-teman di dalam PKB. Jadi teman-teman SPA wajib memiliki PKB, diharapkan demikian, karena tanpa adanya PKB, perjanjian kerja bersama kurang untuk kekuatan teman-teman SPA di lapangan. PKB ataupun CBA ya biasa dikenal di luar negeri itu CBA namanya. Di sini kita PKB, perjanjian kerja bersama, yang wajib redaksi ataupun ketentuannya lebih daripada undang-undang. Karena perjanjian kerja bersama ini antara kita pekerja ke pemberi kerja atau pengusaha ya teman-teman. Diharapkan punya PKB, tidak hanya PP, peraturan perusahaan, tidak hanya surat SKD, surat kuasa direksi, tapi kita diharapkan memiliki PKB di setiap SPA. Nanti tugasnya PSP 2KI memberikan edukasi juga tentang ini nih. PKB yang baik seperti apa sih? Mekanisme perundingan PKB seperti apa sih? Jadi kita di pimpinan pusat serta disepakati waktu itu di Rakernas memiliki tuntutan bersama nih di FSP 2KI yang wajib dicantumkan di dalam CBA ataupun PKB-nya teman-teman SPA. Yang pertama, hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan minimal 14 minggu. Kita sudah fokus kita di sini nih ya teman-teman, berbicara kesetaraan gender. Hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan minimal 14 minggu. Sekarang negara sudah mengatur itu, tapi wajib dilampirkan dengan surat sakit ataupun surat keterangan dari dokter. Pada nyatanya kita di sini butuh 14 minggu ini buat apa sih? Karena ini sudah dipikirkan nih oleh dunia, PBB melalui ILO, International Labour Organization. Dunia aja udah mikirkan nih bagaimana perempuan-perempuan mereka lebih produktif, diberikan cuti nih, istirahat, karena melahirkan hamil selama 9 bulan, begitu melahirkan ternyata banyak urat-urat dan saraf-saraf yang putus nih teman-teman. Butuh pemulihan itu melalui riset sekitar 14 minggu. Itu mungkin nanti Bu Mala bisa bantu untuk sampaikan ini karena Bu Mala lebih ahlinya teman-teman. Setelah itu tuntutan bersama kita apa nih? Pemutusan hubungan kerja atau mutasi pekerja menjadi pengurus serikat pekerja oleh pimpinan serikat pekerja serta dilakukan dengan dasar pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi untuk teman-teman yang mutasi ataupun PHK di tempat kerja wajib diketahui oleh pimpinan serikat pekerja, ketuanya, sekretarisnya. Jadi agar bisa apa nih? Agar bisa dipertanggungjawabkan. Kadang pengusaha ataupun IR atau HRD di tempat teman-teman bekerja semena-mena nih teman-teman. PHK sepihak. Mau mutasiin teman-teman
karena memang sekarang didukung oleh Omnibus Law RUU celaka ya teman-teman, enggak, di situ cilaka. Lebih memihak ke pengusaha. Jadi perusahaan tuh bebas dengan segala tuntutan yang diberikan oleh perusahaan, mau PHK kita tuh kapanpun mereka mau, kita bisa di PHK gitu. Undang-undang boleh tuh. Bahkan undang-undang yang baru ini mengatur juga tuh mana tuh mereka mau sampai kapanpun PKWT boleh. Kalau dulu 2 tahun PKWT wajib diangkat menjadi karyawan tetap. Kalau sekarang tidak, PKWT-nya terserah perusahaan. Nah, ini ada di situ pasal alih daya. Mau memutasikan pekerja terserah nih, semena-mena dari pemberi kerja. Ini fokus kita di poin PKB, wajib diberitahukan ke pimpinan serikat pekerjanya, minimal mengetahui di situ. Agar apa? Agar kita pun dari serikat pekerja bisa memberikan advokasi, pemikiran, sumbangsih, saran dan suara ke sana dulu nih sebelum dimutasikan ataupun diputus hubungan kerjanya. Lebih ke hubungan harmonisasi lah di sini antar serikat pekerja SPA dengan HRD-nya, HRD teman-teman. Itu kira-kira. Jadi kalau di PKB-nya tidak ada ini, ya sudah, nanti semena-mena lah HRD ataupun pengusaha di tempat kalian kerja mau mutasiin Dodi nih, kapan aja bebas. Mau PHK Dodi kapan aja nih bebas. Yang penting haknya yang sedikit itu diberikan. Itu rata-rata ya. Harapannya ini tidak terjadi. Jadi fokus selanjutnya teman-teman, perusahaan berkewajiban untuk mengikut sertakan serikat pekerja dalam memberikan masukan dan merumuskan perhitungan terkait kenaikan gaji dan hal-hal lain mengenai kesejahteraan pekerja. Jadi kita punya target point goal di dalam PKB kita ini teman-teman. Perusahaan mengajak atau mengikut sertakan kita dalam merumuskan perhitungan terkait gaji atau upah. Harapannya ini di dalam serikat pekerja teman-teman goal dan didapat ya. Jadi kita selama ini sebenarnya kalau kami pribadi di sini, aku kan serikat kerja demokratis gitu kan. Dia sama teman-teman HRD, gimana sih? Kita mau meningkatkan gajinya anggota tapi nggak bisa besar ya. Coba kita pikirin sama-sama yang akan kita sampaikan ke corporate. Jadi kita duduk bersama nih teman-teman. Tapi belum masuk ke dalam pasal PKB karena apa? Ini takutnya terjadi blunder. Nanti akan tetap kita usahakan ya teman-teman, karena kemarin di dalam perundingan PKB belum bisa masuk kalau di tempat kami. Tapi ini sudah berlangsung antar saya dan headnya perusahaan, selalu komunikasi nih teman-teman. Gimana sih cara kita meningkatkan kesejahteraan dan kita tidak mampu menaikkan gajinya, kita mampu untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang lain nih, supporting kita bidang olahraga, nanti kita bisa ke sana nih teman-teman, bisa coba kita pikirkan juga, duduk bersama, jangan anti dengan pengusaha kalian, jangan anti dengan HRD-nya kalian, ajak duduk bareng, kalau perlu di toko kopi kita yang bayarin sekali-sekali tidak masalah, yang penting tercipta hubungan yang harmonis tadi. Tapi ingat, jangan sampai kalian dipegang. Berteman boleh, dikendalikan jangan. Itu kalau hal seperti itu saya lakukan. Berteman boleh, dikendalikan jangan. Mau jalan sama-sama oke. Mau makan sama-sama oke. Tapi ingat, jangan pernah kalian dikendalikan, apalagi kalian berdua. Karena harga diri mahal ya teman-teman. Integritas tadi wajib dipertanggungjawabkan sebagai ketua, sebagai
presidennya, kalau saya di sini berbicara sebagai wakil presiden, yang integritas saya pun sebagai presiden saya pertaruhkan, jangan mau dibeli, jangan mau dikembalikan. Mau. Oke, kapan-kapan ditengok nanya sama teman-teman yang lain mungkin ya? bisa tolong bantu off dulu Bukan mic-nya ya. sekarang. Oke, jadi selanjutnya di dalam target goal point PKB kita di situ keterlibatan serikat pekerja dalam panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3 di perusahaan. Penting di sini P2K3 karena ini diawasi oleh Disnaker, bahkan Kemnaker ya teman-teman, Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau kita serikat kerja tidak terlibat ataupun tergabung di dalam panitia kesehatan keselamatan kerjanya perusahaan, kita hanya mampu mengusulkan nih, tapi tidak terlibat di situ. Jadi kita tidak tahu sudah sampai mana progresnya, sudah sampai mana perbaikannya. Tapi sebelum masuk itu banyak mungkin di antara teman-teman kurang mengetahui apa sih P2K3. Jadi P2K3 ini sebuah forum atau suatu lembaga yang didirikan oleh perusahaan dan wajib dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan yang selalu diaudit nih teman-teman. Apa sih yang dilakukan, dipikirkan oleh panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja? Apa sih kekurangan dan kekurangan di tempat kerja nih? Nah, harus diperbaiki. Contoh, ada tangga ataupun geriting yang korosif. Ini kita sebagai anggota di dalam wajib melaporkan dan wajib juga di follow up ataupun diperbaiki melalui P2K3, karena di setiap perusahaan pasti ada HSE-nya, pasti ada safety-nya, pasti ada pengawasnya, pengawas lapangan ataupun pengawas mil ataupun perusahaan itu sendiri. Pasti ada security ataupun pengaman di tempatnya. Nah, ini dibahas nih di dalam diskusi ataupun meeting P2K3. Ini lembaga yang sangat baik ya teman-teman. Alhamdulillah kita di sini, saya dan teman-teman SPD dapat. Tapi fokusnya FSP2KI, teman-teman SPA yang lain juga ada nih, juga terlibat dan masuk ke dalam struktur P2K3. Karena di sini banyak yang didapat dan dibahas nih. Kalau kita di sini kuasa direksinya bahkan turun nih, ikut di dalamnya. Jadi kita pun bisa ngobrol dan bisa langsung menyampaikan aspirasi serta keluhan ke mereka, pimpinan perusahaan. Karena di situ ada wajib ada unsur manajemen, wajib juga ada unsur serikat pekerja. Nah, ini jadi fokus utama di dalam PKB kita ya teman-teman. Setelah itu memasukkan tentang struktur dan skala upah di dalam PKB. Jadi kalau berbicara struktur dan skala upah nanti panjang akan kita lakukan di session berikutnya ya. Tapi inilah yang poin-poin diharapkan teman-teman ketua dan SPA mampu memasukkan ini menjadi satu kesatuan di dalam PKB ataupun perjanjian kerja bersama yang ada di tempat teman-teman bekerja. Next, Mbak Pin. Jadi kalau sudah tahu tadi adanya federasi FSP2KI, kita di sini akan membahas tentang anggotanya FSP2KI. Anggota FSP2KI ini terdiri dari 21 tingkat pekerja. Yang terbagi menjadi dari beberapa wilayah nih, Riau ataupun Pekanbaru, Sumsel ataupun Sumatera Selatan, ada juga yang di Jambi,
Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Jadi inilah anggota yang berafiliasi di FSP 2KI. Jadi udah tersebar ya kita kawan-kawannya. Berapa sih anggotanya FSP 2KI? Kita sempat pernah mencapai angka 12.900-an. Sekarang karena persaingan tadi kita mampu tumbuh, mampu berkembang, tapi kurang dalam persaingan. Bukannya tidak mampu ya, tapi kurang. Makanya ini pun menjadi fokus dan target kita. Karena sekarang sudah banyak nih federasi-federasi baru yang berdiri, teman-teman. Kalau tidak adanya solidaritas dari teman-teman anggota, kita sendiri pun di Pinpus akan semakin sulit untuk memperjuangkan dan membesarkan FSP 2KI. Sekarang anggota kita turun ataupun mengalami degradasi menjadi 8.700-an. 8.000. Tapi kalau solid 8.000 nih tadi saya sendiri pun tidak pernah khawatir karena kekuatan anggota 8.000 orang ini kalau mau nyalek langsung jadi. Tapi nyatanya yang kita lihat selama ini solidaritas dari teman-teman anggota yang ada di SPA-nya teman-teman kurang menjadi pemerhati FSP 2KI, kurang melihat dan berkontribusi secara langsung ke FSP 2KI. Kita tidak anti kritik kok teman-teman. Kita senang kok teman-teman anggota telepon, diskusi, WA. Tapi jangan kalau yang cowok boleh WA terus menerus, kalau yang cewek jangan. Nanti WA terus jadi ketertarikan, bahaya juga ya kawan-kawan. Meskipun tujuannya peningkatan anggota. Di sini dari 8.788 anggota kita ada anggota perempuan sekitar 788 anggota perempuan. Jadi luar biasa ya teman-teman. Anggota banyak buruh perempuan sebenarnya kurang mau dan kurang ingin mengikuti kegiatan serikat pekerja, tapi di FSP 2K ini luar biasa nih, seperti Bu Mala, Bu Devi, dan teman-teman yang lain, pimpinan pusat serta pimpinan SPA, luar biasa nih. Saya pun sangat mengapresiasi mereka, teman-teman perempuan. Mereka lebih memiliki daya juang dari kita yang laki-laki kan malu nih. Teman-teman perempuan kita udah hebat nih, udah luar biasa nih, termasuk sekarang yang lagi mengoperasikan nih Mbak Fit. Dia orangnya tuh peduli nih teman-teman, lebih care. Jadi perempuan-perempuan hebat kita alhamdulillah ada nih di FSP 2KI yang siap dan selalu peduli ke anggota-anggotanya. Jadi teman-teman perempuan yang ada di SPA, jangan khawatir teman-teman. Kalau ada perselisihan hak dan kepentingan atau teman-teman perempuan di sana pernah mendapat pelecehan seksual ataupun seksual harassment di tempat kerja yang tidak diterima oleh teman-teman, silakan berbicara dan bercerita sama teman-teman pimpinan pusat yang perempuan juga. Karena kadang sama laki-laki kita pasti ada rasa tidak enak, ada rasa malu, ada rasa yang kurang lah. Kalau sama-sama teman laki-laki, silakan speak up dan berbicara ke teman-teman perempuan, karena kita juga ada pun pimpinan yang selalu berkecimpung di dunia ini, pimpinan-pimpinan perempuan kita yang hebat untuk mengadvokasi perempuan. Karena kalau keluhan laki-laki mau disampaikan ke perempuan kadang susah. Tapi kita di FSP 2KI pimpinan pusatnya mau laki-laki perempuan sama. Kadang duduk di meja bareng semua sama, perlakuannya pun sama, tidak ada yang beda-bedakan. Hanya saja tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif ya teman-teman. Tetap selalu berpikir dan bergerak serta bertindak positif. Jadi 8.000-nya laki-laki. Fokus kita ini, kita lihatlah sekarang perbandingannya teman-teman. 8.000 loh laki-laki, perempuan hanya 700.
Padahal kalau bahasa riset itu laki-laki bisa menikahi 4 perempuan. Ada juga riset perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Tapi kenapa sih di tempat kerja perempuan rata-rata minoritas? Kecuali di perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan jasanya perempuan. Tapi kalau yang perusahaan-perusahaan standar aja, itu minim tuh perempuan. Nah, jadi fokus kita ke depan, kesetaraan gender, gimana sih 788 ini minimal menjadi 7.000 juga nih teman-teman. Jangan 700. Kalau 7.088 kan agak imbang dikit ke 8.000 walaupun masih ada selisih tahun di situ. Oke, next Mbak Pit. Nah, inilah nama-nama pimpinan pusat yang ada di FSP 2KI ya teman-teman. Presiden kita siapa sih namanya? Nanti ada orangnya ada di sini kira-kira nanti perkenalan. Federasi kita dipimpin oleh bukan ketua umum, tapi presiden. Haji Hamdani, beliau di humasnya Riau Paper, EPT, RAPP ya teman-teman. Pak Haji yang ganteng, memiliki wawasan, integritas, dan selalu didukung oleh teman-teman pimpinan pusat ya, terutama teman-teman Riau. Jadi beliau adalah presiden yang luar biasa, Haji Hamdani ya teman-teman. Nanti perkenalan lah. Dan wakil presiden di sini alhamdulillah bukan Gibran ya teman-teman, tapi Dodi Septaraniko, saya sendiri dipercaya oleh Pak Presiden untuk mewakili beliau jika beliau berhalangan atau ada sesuatu yang urgensi di sini. Jadi kita juga memiliki sekretaris jenderal Pak Rahmat Hendra yang memiliki suara emas dan kemampuan berbahasa Inggris yang sangat luar biasa. Ada Pak Rahmat Hendra tuh di Arara Abadi, Perawang. Wasekjen kita, wakil sekretaris jenderal kita ada Bung Roni S. Afrianto di Jawa ya, di Tangerang. Ini sama nih operator saat kita diskusi ini sama tuh dengan Bung Roni. Bendahara kita Pak Sumanto, memang dari orang accounting, jadi nanti teman-teman begitu berhubungan dengan beliau ataupun ada suatu keluhan dengan beliau, wajar kalau beliau perhitungan, karena bendahara wajib memperhitungkan dan mempertimbangkan dari sisi administrasi ataupun segi perhitungannya. Nah, dasar beliau di sini sebagai accounting, jadi kalau hitung-hitungannya agak sedikit ngepres ke kita, biasa lah ya, maklum. Memang itulah tugas dia. Jadi wakil bendahara ada Bung Robert Heri Prabowo. Beliau sekarang kurang aktif ya, tapi tetap komunikasi, tetap menjalin tali-tali persaudaraan tadi ke kita. Kalau saya pribadi itu masih rajin komunikasi dengan Bung Hari. Harapannya ke depan beliau bisa aktif lagi. Entah ada sesuatu, mungkin ada urusan rumah tangga atau apalah, tidak tahu juga kita kan. Bidang pendidikan Bung Taufik Akbar, nanti teman-teman bisa perkenalan dengan beliau. Lagi orangnya ganteng tuh. Insya Allah nanti dalam waktu dekat akan dikirim ke luar negeri, ke mana tuh, Filipina. Bidang media Fitria Ayu Solihat. Nah, ini memang hobi Mbak kita yang satu nih. Ya Mbak Fit, hobi di bidang media. Dan kita pun percaya bahwa Mbak Fitria mampu dan bisa menjalankan bidang media dengan baik dan benar. Nih contohnya nih yang buat itu dokumentasi, pegang Instagram, Facebook dan sebagainya, Mbak Ayu yang Ayu tenan nih.
Bidang penelitian K3 dan lingkungan Bu Malahati, Rus Malahati. Ini moderator kita saat ini. Beliau seorang pejuang perempuan yang hebat nih teman-teman. Kalau teman-teman perempuan belum ketemu sama Bu Mala, pasti kurang yakin dengan beliau. Tapi saya sendiri adalah hasil dari didikan seorang ibu yang sangat luar biasa, Rus Malahati. Jadi saya di sini, beliau datang dari Palembang dengan almarhum suaminya Bung Fatkorozi, Bung Moji kerap kita sapa dulu, beliau sekjennya FSP 2KI. Datang ke Jambi karena kita ini hutan ya di sini, hutan, kebun, banyak akasia dan sawit, remote area emang sifatnya. Bu Rusmalahati dulu sering memberi pelatihan dan pendidikan ke kami-kami di Jambi. Bahkan saya sendiri sudah merasakan efek dari pendidikan yang dilakukan oleh beliau. Di sini yang sangat luar biasa juga bidang gender kita, ibunda kita Sujana Boru Purba. Jadi Bunda Susan kalau sering disapa ya teman-teman. Nanti kita perkenalan juga, kita tampilkan profilnya. Siapa sih Bunda Susan? Beliau adalah seorang aktivis juga, pendidik juga, yang sering melakukan konsolidasi, berkeliling ke luar negeri, berkeliling ke kota-kota ataupun provinsi untuk memberikan pelatihan dan pendidikan tentang hak-hak dan kewajiban yang diberikan perusahaan ke teman-teman perempuan, ataupun berbicara tentang kesetaraan gender tadi. Bu Sujana nih ahlinya nih. Bidang advokasi kita di sini dikoordinir ataupun diketuai oleh Bung Didi Pahlevi. Jadi Bung Didi Pahlevi ini Bung Dipa kalau biasanya teman-teman kenal ya, Bung Dipa, Didi Pahlevi SH. Alhamdulillah beliau juga sudah lulus dan selesai advokatnya di Pradi. Kita juga ada bidang usaha dana untuk menjadi federasi yang mandiri finansial, Mbak Mazumi R. Jadi perkenalan juga ya teman-teman, ini saya tidak dapat fotonya yang lagi semua, jadi saya tampilkan nama-namanya aja sebagai perkenalan siapa sih pimpinan pusat FSP 2KI. Bidang organisasi ada tuh Pak Tentro kalau orang bilangnya, Babang Ganteng yang ketua dari SP Riau Paper, Bung Asri Al-Habsi. Kalau agak garang orangnya nanti itulah dia, Bung Asri, kayak Tentro. Bidang internasional Bung Marwandi. Jadi bintang internasional ini minimal menguasai bahasa Inggris ya teman-teman. Kalau teman-teman mampu aktif bahasa Inggrisnya, silakan sampaikan ke kita, nanti kita masukkan ke bidang internasional atau nanti mewakili pimpinan pusat ke luar negeri jika ada kebutuhan di sana. Untuk bidang pekerja muda ada Bu Devi Omanurung. Jadi luar biasanya Bu Devi ini teman-teman, dia kalau bahasa kita itu anak baru, tapi anak baru yang sudah menunjukkan taji, taring, dan powernya. Luar biasa nih Bu Devi ini. Beliau perempuan Boru Batak yang memang selalu keras ya dengan pimpinan ataupun manajemen. Nanti beliau akan menjadi materi di session 2 membahas tentang apa sih serikat pekerja. Ini di luar ruangan. Oke, next. Dicari enggak juga bisa. Jadi koordinator wilayah ataupun Korwil tadi, kita di pimpinan pusat memiliki koordinator di setiap wilayah ataupun bagian yang berafiliasi di FSP 2KI.
Saya hanya perkenalkan namanya ya teman-teman. Koordinator wilayah Riau ada Bung Armi Saidi dan Bung Yopin Lesmana. Jadi kalau teman-teman pernah dengar nama ataupun pernah tahu dengan Bung Armi Saidi dan Bung Yopin Lesmana, silahkan tuh hubungin tuh. Beliau koordinator wilayah Riau. Jadi kalau teman-teman di Riau komunikasinya tuh ke mereka dulu. Baru masuk ke kita PSP2KI. Jadi SPA laporkan ini ke Korwil yang laporkan ini ke pimpinan pusat. Jadi koordinator wilayah Sumsel ada Supardi, Dedi Cahyadi. Ada juga Bung Supardi dan Dedi Cahyadi di situ ya, Korwil Sumsel. Koordinator wilayah Jambi ada Bung Erham Fadila. Sebenarnya di situ Hendra sudah diganti sama Trianto karena pemateri ataupun fasilitatornya agak malas ganti. Jadi biarlah di situ tetap Hendra. Yang sekarang yang paling pasti di situ ada namanya Bung Trianto, Erham Fadila dan Trianto. Jadi Ya, internal Rafael. auditor ada di situ Bung Herman, M dan Pak Suwandi. Jadi di sini ada auditor juga kita teman-teman. Bukan serta-merta jalannya program FSP2KI tidak diaudit juga, tapi auditnya internal. Karena kalau kita sewa eksternal belum nih ya. Ada auditor yang kita, Bung Herman dan yang siap mengaudit data-data bahkan keuangan yang melenceng ataupun tidak di dalam rule ADART FSP2KI. Jadi kita ada penasehat juga nih di FSP2KI. Penasehat kita nih luar biasa teman-teman, orang yang selalu care, peduli, yang selalu menyempatkan, memberikan waktunya ke kita, yang selalu ada, bahkan mungkin pagi, siang, malam, subuh, dan kapan beliau ingat dengan FSP2KI, pasti beliau chat di grup ataupun chat ke kita pribadi tentang FSP2KI ataupun sesuatu isu yang berkembang, atau mungkin kita mau sharing, minta nasihat, minta petunjuk sama beliau, selalu ready nih, luar biasa. Bung Nelson Saragih, SHMH, orang tua kita, penasehat kita, yang selalu memiliki jiwa dan sifat sikap milenial melalui pemikiran-pemikiran dan waktu beliau ya, Bung Nelson. Nanti beliau ada di sini, beliau juga koordinator proyek kita ya teman-teman. Setelah itu ada Opung Magitar Sitorus. Biasanya kita di sini pimpinan pusat kerap sapa beliau tuh Opung. Beliau orang hebat juga dari Sumatera Selatan. Jadi marga Sitorus ya. Mana tahu teman-teman yang ada di Sumsel ataupun Palembang ada yang tahu dan kenal beliau, silakan komunikasi, minta saran bisa juga. Ada juga di sini penasehat kita Erizal Ali. Ini salah enggak nih aku buat? Ya, ketua dari serikat yang ada di Pekanbaru. Kalau nak gaul-gaul ataupun dunia-dunia Pekanbaru, nasihat-nasihat dari beliau tuh banyak tuh tentang hukum-hukum perjalanan. Beliau ahlinya. Oke, next Mbak Fit. Next lagi Mbak Fit. Ini sudah masuk slide tadi. Nah, jadi di sini kita ada afiliasi dan kerjasama ya teman-teman. Mengikat kita apa saja. Kita di sini ada saya bahas sebelumnya KPBI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Ini beberapa federasi ya teman-teman, sebaiknya mendirikan satu konfederasi biar semakin besar dan berkembang. Jadi konfederasi kita namanya KPBI, bertempat di
Jakarta. Di sana diketuai oleh Ilham Syah, Kalau enggak, biasa kerap kita sapa dengan Bung Boing, KPBI. nanti cukup. Mbak Fit, ke slide-nya Mbak Fit. Mbak Fit, ke slide-nya Mbak. Sebentar ya, sebentar. Oke. Oke ya teman-teman, jadi kita bukan hanya federasi aja, tapi kita juga punya konfederasi itu. Ada ketua umumnya Bung Boing atau Ilham Syah tadi, sekjennya Bung Oncom atau Damar Panca Mulia. Orangnya keren-keren tuh, sapel-sapel juga. Nanti kapan-kapan kita bisa bahas tentang KPBI. Kita juga punya jaringan luar negeri Industrial Global Union. Ini jaringan kita atau afiliasi kita di luar negeri ya teman-teman, yang selalu memberikan pelatihan ataupun ruang-ruang diskusi serta pendidikan ke FSP 2KI. Ada juga donatur ataupun pemerhati kita yang selalu berkontribusi banyak ya melalui proyek CU, FGTB, ISP Belgium. Jadi ini yang selalu support kita nih dalam setiap event, bahkan pelatihan ini disupport oleh CSP Belgia. Semuanya nih dibantu sama teman-teman luar negeri ya. Kadang kita mungkin di SPA pernah melakukan study circle, itu ditraktir orang Belgia kalian, bukan ditraktir oleh FSP 2KI. Jadi ditraktir orang luar negeri sebenarnya. Kalau ada snack ataupun minuman ringan yang dibeli melalui diskusi tersebut, yang sering kenal study circle ya, mungkin berjalan nih di SPA kalian. Oke, next. Jadi ini sedikit mengingatkan ya teman-teman, ayo berjuang bersama, bahwa berserikat itu kita kuat. We are strong together. Lengket Kenapa bawahnya. ini aku Lengket ikut bawahnya. sertakan dalam slide-ku? Aku hanya mau mengingatkan teman. Karena kalau mau berjuang itu wajib bersama. Mulai pun Kalau lengket. Ya. sendiri itu bukan berjuang namanya. Perjuangan. Jadi kalau mau berjuang, ayo kita sama-sama solid, komit, dan loyalitas ya teman-teman ya. Karena begitu kita memiliki jiwa solidaritas, kita akan solid ya, menjadi satu kesatuan yang utuh. Bukan saya tapi kita yang insya Allah akan bersatu menjadi kuat. Tetap saya ingatkan ini ke teman-teman, begitu kita bersama kita hebat dan kita kuat. Tapi begitu kita bisa dipetak-petakkan, dipisah-pisahkan, nggak usah ngomong kuat kawan-kawan. Kalianlah yang melemahkan diri kalian sendiri. Kalianlah yang membuat kalian itu tidak merasa kuat. Jadi tetap aku sampaikan ini di slide ini, bahwa berserikat itu kita kuat, we are strong together. Oke, next Mbak Fit. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang saya sampaikan tentang SP2KI. Nextnya kita discuss saja teman-teman, selu aja, kita ngobrol, hanya saja bedanya obrolan kita tidak tatap muka melalui media pesawat online yaitu Zoom meeting. Tapi tidak masalah, di Zoom juga kita bisa diskusi, bisa tatap muka, teman-teman bisa lihat wajah saya pun bisa lihat wajah teman-teman.
Kalau mungkin ada teman-teman yang insecure, matikan aja videonya, kita tetap bisa melakukan diskusi melalui mikrofon ya teman-teman. Sharing aja, relax kita di sini, silakan sampaikan pertanyaan ataupun saran untuk FSP 2KI, karena kita butuh juga sarannya teman-teman. Apa sih yang harus diperbaiki? Apa sih yang harus dilakukan FSP 2KI ke depan? Bagaimana sih FSP 2KI mengatur anggotanya? Bagaimana sih kontribusi yang baik untuk FSP 2KI ke anggotanya? Mungkin teman-teman bisa sampaikan itu ke kita. Kita tampung karena kita tidak anti kritik kok teman-teman ya. Silakan saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih Bung Dodi atas paparan materinya dari mulai sejarah FSP 2KI, tujuannya, ruang lingkup, program kerjanya, terus apa yang menjadi tuntutan bersama seluruh SPA, jumlah keanggotaan, dan penjelasan tentang pimpinan pusat. Teman-teman, dari paparan tersebut mungkin ada yang ingin ditanyakan atau juga ada yang mau di-sharing, silakan. Di sini teman-teman jangan merasa khawatir, kita berbicara tidak ada yang menghakimi satu sama lain benar atau salah. Kita sama-sama belajar. Silakan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya atau sharing, perkenalkan diri dulu ya, biar karena ada beberapa kita yang belum kenal. Biasanya kalau disuruh bertanya itu pada malu-malu ini sebenarnya. Malu-malu kucing. Masih sungkan-sungkan ini biasanya. Atau mungkin dari yang lain mau menambahkan boleh? Ya, Atau ada silakan. pertanyaan dari pimpinan pusat juga boleh. Kalau gitu aku yang nanya deh. Oh Sama boleh. Bung Dodi. Boleh. Bung Dodi, ini kan tadi ada kita berbicara tentang ruang lingkup integritas. Integritas itu mungkin teman-teman pengen tanya, apa sih bahasanya integritas itu yang bagaimana sebenarnya? Secara gamblang dalam keseharian gitu ya, bentuk integritas yang bentuk nyata gitu. Sehingga bisa timbul solidaritas. Belum, Bang. Bu. Hah? Oke. Iya, Bung Dodi. Teman-teman yang lain minta tolong mikrofonnya kita offin dulu ya sebentar, biar nggak tumpang tindih suaranya. Ya, Bung Dodi silakan. Oke, jadi thank you ya Bu Mala ya. Jadi kalau kita berbicara tentang integritas tadi ataupun suatu nilai-nilai yang harus kita pertahankan ya, rasa tanggung jawab, pemikiran hebat, logonya organisasi, ketuanya di dalam satu organisasi, bahkan integritas yang ada di dalam diri kita tadi, kita yakinkan dulu nih ke teman-teman bahwa kita ini, bahwa akulah contoh ya, orang yang memiliki integritas, bahwa aku menjaga penampilan, aku menjaga ketertarikan, aku menjaga pola dan tata bahasaku. Ini biar lebih mudah dicerna aja ya teman-teman dan Malaya. Jadi begitu aku yakinkan teman-teman bahwa aku mampu menjadi seorang pemimpin yang berintegritas, yang bisa diikuti oleh dan didengar oleh anggota, insya Allah di situ akan timbul solidaritas ataupun trust serta kepercayaan dari teman-teman anggota. Karena kalau saya sendiri pun tidak menunjukkan bahwa saya bukan orang
yang berintegritas tadi, karena mungkin akunya orang FSP 2KI, tapi aku selalu menjelek-jelekkan FSP 2KI, ya ini bukan bagian dari integritas. Atau aku di FSP 2KI, tetapi aku lebih mainnya ke federasi lain nih, ngumpulnya ke federasi lain nih, tetapi dalam lingkup negatif. Kenapa? Kadang di federasi kita lebih dibutuhkan dalam sisi advokasi, ataupun ada teman-teman yang butuh pendampingan kita di aksi tadi, ataupun orasi di tempat lain, kita malah aksi dan orasi di luar nih. Mau bagaimana orang mau percaya sama kita. Jadi integritas tadi besarnya itu percaya loh, membuat keyakinan orang bahwa bisa percaya sama kita, menanamkan trust agar mampu dan bisa bersolidaritas ke kita. Itu kira-kira Bu Mala. Atau ada Pak Nelson di sini, atau ada teman-teman Pinpus yang mau menambahkan, silahkan juga. Oke, Bu Mala. Terima kasih Bung Dodi. Jadi gitu teman-teman, ketika kita mau berafiliasi ke FSP 2KI, tentu kita harus mempunyai integritas percaya. Tetapi untuk percaya itu kita harus kenal dulu kan. Nah, disinilah teman-teman mengenal FSP 2KI, silakan ditanyakan apa sih FSP 2KI itu. Mungkin tadi Bung Dodi banyak memaparkan, ada yang belum nyangkut nih gitu loh. Kita punya SPA, terus berfederasi. Tapi terkadang kita nggak ngerti federasi itu apa gitu. Nah, silakan teman-teman. Kenapa harus ke FSP 2KI misalnya seperti itu? Teman-teman yang berserikat ini kan bertanya-tanya sama ketuanya nggak mungkin secara langsung. Nah, di sini ajangnya. Mungkin nggak sempat atau memang tidak ada momennya. Silakan teman-teman. Oh, ada yang chat itu Bu Mala Ya, pertanyaannya. ini apa ya panjangnya? Ya. Bung Dodi menghadapi teman-teman dari mana ini? Dari Mazumi ya. Bung Dodi menghadapi teman-teman yang belum berserikat. Adakah tips dan trik dalam mengemas informasi agar mudah untuk disampaikan dan mudah juga dipahami oleh mereka-mereka yang kita targetkan untuk bergabung menjadi anggota SPA, sehingga mereka mau bergabung dengan kita? Ya, Bung Dodi. Silakan Bung Dodi. Oke, thank you ya Mbak Mazumi ya. Jadi tips dan trik untuk mengajak bergabung teman-teman yang belum berserikat nih. Mungkin ini lebih tepatnya disampaikan oleh bidang organizing, tapi tidak masalah. Saya coba sampaikan sesuai pengetahuan dan yang pernah saya alami. Jadi gini Mbak Mazumi ya, saya kan seorang laki-laki tuh, ingin mendapatkan cinta dan kasih sayangnya seorang perempuan, tentunya harus timbul perkenalan di situ. Harus adanya pendekatan setelah perkenalan. Setelah adanya pendekatan dan perkenalan tadi, tentunya harus ada hubungan jangka panjang, terus menerus, continuous improvement di situ. Jadi setelah ada perkenalan, kita ada hubungan di situ, tatap muka lah ya, mungkin lebih baiknya di situ, sering kumpul, sering bertemu, sering ngobrol, sering chatting, bahkan mungkin sering teleponan dengan teman-teman anggota. Bahasa kasarnya mungkin saya ingin mendapatkan hatinya perempuan yang saya sukai, istri saya lah dulu contohnya kan. Itu hal-hal yang saya lakukan Mbak Mazumi. Jadi kenalan dulu nih. Kalau udah kenal kan udah seru tuh. Siapa sih kita, sampaikan apa sih visi misinya FSP 2KI, siapa sih FSP 2KI, continue nih, kita ajak pelatihan, kita ajak meeting, kita ajak pertemuan, bahkan kita yang hadir ke sana untuk memberi edukasi dan pelatihan ke mereka, bercerita bagaimana dan seperti apa sih FSP 2KI. Sampaikan ke anggota-anggota yang belum mau berserikat.
karena kita pun ada juga ya program FSP2KI Study Circle, ajak tuh mereka duduk bersama. Karena Study Circle kan tidak mesti di ruangan yang sifatnya formal, tapi bisa juga di kafe, bisa ketemu di tongkrongan motor, bisa ketemu mungkin dari mabarnya Mobile Legend ataupun apa sih generasi Gen Z yang baru ini kan, bebas. Yang penting sifatnya sering ketemu, diskusi. Setelah itu insya Allah begitu trust mereka ada, kalau bahasa salah satu suhu saya tadi, sentuhlah dia tepat di hatinya. Jadi insya Allah akan kita dapatkan hatinya dan akan segera bergabung di serikat pekerja ataupun federasi tercinta kita. Gitu kira-kira Mbak Bazumi. Nanti begitu dia sudah bergabung di FSP2KI, akan kita ikat itu dengan surat ya, ataupun apa namanya, ikatan. Kalau kita mungkin untuk ke perempuan surat nikahnya, tapi kalau di sini surat legalitas tergabungnya SPA ataupun anggota ke kita. Kalau anggota ya kita berikan kartu anggota dan haknya. Kalau SPA yang tergabung di FSP2KI kita juga berikan surat menyurat serta keterangan bahwa dia telah bergabung di FSP2KI. Gitu kira-kira Mbak Mazumi. Izin, Bung. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Oke, dengan saya Saharil dari Kolo Riau, Kepala Bidang Pendidikan, Bung. Ini pertanyaan yang sangat menarik juga nih, Bung, tentang pengembangan struktur organisasi yang ada di Federasi Serikat Pekerja Fakta di Indonesia. Nah, ini dalam hal pengembangan organisasi tentunya tergantung dari anggota itu semua yang berafiliasi ke federasi. Dan alhamdulillah selama ini dari tahun 2023 ada beberapa SBA yang berafiliasi ke federasi. Nah, artinya perkembangan dari federasi itu sangat signifikan. Apa yang disampaikan oleh Bu Mazumi, bagaimana trik dan cara kita memperkenalkan FSP2KI atau serikat itu sendiri kepada anggota yang belum pernah sama sekali berserikat. Nah, di sini saya punya usulan juga, Bung. Dalam perekrutan anggota yang baru join ke salah satu perusahaan, di sini kalau lebih banyak dari federasi itu sendiri atau SPA itu sendiri, sewaktu mereka menjalankan training di dalam satu ruangan, kita meminta waktu kepada pihak perusahaan itu sendiri untuk memperkenalkan serikat ataupun federasi yang ada di perusahaan itu sendiri. Tujuan kita tak lain tak bukan adalah untuk merekrut bagaimana mereka bisa bergabung ke serikat kita itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di studi cycle itu ya perlu kita perkuat lagi. Disitulah daya tarik mereka untuk bergabung di serikat itu sendiri. Jadi sebenarnya hubungan emosional itu yang harus kita tingkatkan kepada anggota-anggota yang belum peduli sama serikat itu sendiri. Apa sih tujuan serikat itu terbentuk? Itu yang harus kita sampaikan, fungsi dan tugas dari serikat itu sendiri. Kalau menurut saya, yang pertama itu tadi, perusahaan itu sendiri merekrut anggota baru, menerima anggota baru, disitulah kita masuk nantinya, meminta waktu 1 jam kepada mereka untuk memperkenalkan federasi kita, serikat kita ke anggota-anggota yang belum tergabung di serikat itu sendiri. Yang kedua, studi cycle itu yang harus kita perkuat lagi untuk memperkenalkan serikat kita yang ada di suatu perusahaan itu sendiri. Kalau menurut saya itu jauh lebih baik juga, Bung. Iya, betul. Oke, Tim, untuk sementara itu aja dulu, Bung ya. Iya, oke. Terima kasih, Bung Syahril ya. Jadi tambahan ataupun masukannya sangat luar biasa, Bung Syahril ya. Jadi terima kasih atas masukan. Jadi itu kira-kira Mbak Mazumi, apakah kira-kira cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan?
Silahkan. Atau ada teman-teman yang lain mau menambahkan atau membumbui eh, semua yang saya sampaikan tadi, silahkan dengan senang hati. Itu Bung Dodi ada di kolom chat. Oh, ada lagi ya? Izin bertanya, Pak. Saya tertarik dengan topik yang berhubungan dengan skill bahasa Inggris. Bagaimana cara saya bergabung bagian internasional tersebut? Apakah ada kualifikasi khusus untuk ikut ambil bagian dalam ranah internasional tersebut? Mohon petunjuk, Pak. Dari Daniel Alexander. Oke, Daniel. Oke, aku jawab satu itu dulu ya. Jadi Bung Daniel Alexander Panangwari, si Payung. Namanya luar biasa keren nih ya. Jadi kalau begitu Bapak memiliki keahlian dalam bahasa Inggris, tentunya minimal juga disertai oleh pengetahuan khusus terkait hukum ketenaga kerjaan, terkait pengetahuan tentang dunia kerja, SMK 3 dan sebagainya. Jadi harapannya Bung Daniel bisa komunikasikan ini ke SPA-nya Bung Daniel. Mohon izin petunjuk bagaimana caranya Bung Daniel bisa tergabung di struktur pengurus SPA. Setelah tergabung di struktur pengurus SPA, Bung Daniel sampaikan kepada ketua SPA jika ada agenda ataupun kegiatan yang dilakukan oleh FSP2KI yang bekerja sama dengan industrial ataupun IPSI Belgium, tolong Bung atau ketua atau sekjen, nama saya diikut sertakan. Karena kita di FSP2KI pun tidak akan memilih-milih untuk hal ini. Jika teman-teman memiliki keinginan, kemampuan, wawasan, oke, tidak masalah. Kalau belum pun memiliki wawasan, kita yang edukasi. Kalau belum pun berilmu, kita yang memberikan ilmu. Tugas kita di sini kan sharing, berbagi. Itu kira-kira Bung Daniel. Oke, Bu Mela. Ya. Selanjutnya ada dari Pak Hendra ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menyampaikan kepada pekerja dan pengusaha untuk menyampaikan serikat sementara mereka semua menutup diri atau cuek tidak peduli? Yang dimaksud di sini cara menyampaikan apa ya Bu Mela? Pak Hendra bisa dijelaskan Pak Hendra? Baik, Bu. Terima kasih. Dengan saya tadi eh, memperjelas seperti menginformasikan adanya tujuan apa serikat pekerja di ruang lingkup ini yang kita namanya di lapangan. Banyak para pekerja itu melihat lebih baik diam untuk mencari nyaman daripada bersuara tetapi tidak nyaman. Itu yang mungkin bisa kami tangkap di lapangan kira-kira, Bung. Begitu, Bu. Terima kasih. Halo, Bung Dodi bisa itu? Oke, sedikit terkopi, tapi kopinya kurang manis Bu Mala ya. Jadi aku coba jawab dulu. Nanti kalau memang belum ada kepuasan itu silakan disanggah lagi ya Bung Hendra ya. Jadi untuk teman-teman lebih care ya di sini bahasanya lebih peduli dengan serikat pekerja, tentang programnya serikat pekerja, apa sih fungsi dan peranan serta tujuan didirikannya serikat pekerja. Itu tadi Bung Hendra, perkenalan dulu nih ke mereka. Kalau ada kata-kata takut, kalau ada kata-kata tidak peduli tadi, tugas kita nih buat dia peduli, buat dia perhatian ke kita. Bagaimana caranya? Buktikan. Karena tanpa adanya bukti,
tidak akan timbul trust ataupun kepercayaan teman-teman anggota ataupun manajemen sekalian. Manajemen kita undang tuh. Kau di manajemen itu pun butuh dengan kita serikat pekerja. Kenapa? Yang merumuskan upahmu, yang peduli dengan keadaanmu, kita dulu nih. Karena kalian tuh penikmat, sementara kita nih perjuang. Gitu kira-kira. Atau ada yang lebih mau ditekankan lagi, sampaikan lagi, Bung Hendra, kita discuss aja. Halo Bung Hendra. Oke, baik. Dengar, Bung. Oke, untuk mempertegas kembali seperti ini kira-kira gambarannya. Kita kan di lapangan nih, khususnya di perkebunan sawit nih, Bung. Ya. Jadi banyak gejolak. Artinya apa? Di perkebunan sawit ini kan kita katakanlah minim SDM kita kan. Secara keseluruhan yang namanya di perkebunan sawit ini punya kemauan kerja, punya tenaga, ya bekerja toh. Seperti itu kira-kira gambarannya. Tetapi secara hak yang diatur dalam undang-undang itu sama sekali kita yang namanya di perkebunan tidak mengerti. Kita hanya mengerti ketika kita diberi pekerja, maka kita ada upah. Nah, dalam bentuk pekerjaan itu ada aturan-aturan. Nah, kita rasa seperti aturan yang diterapkan kepada kita, kita layak mampu, maka kita pekerjakan. Ketika kita tidak mampu, ya kita sabar dan harus terima, karena itu risiko daripada si pekerja. Itulah kira-kira gambarannya. Nah, ada kira-kira kita yang berusaha untuk belajar sedikit kan tentang apa itu fungsi daripada serikat pekerja, apa tujuan daripada serikat pekerja, kita coba perlahan, namun ada tantangannya sih sebenarnya. Perusahaan dan kawan-kawan yang merasa dengan adanya serikat pekerja ini, maka itu menjadi bumerang bagi mereka. Kenapa? Yang selama ini mungkin merasa nyaman, sekarang dengan adanya serikat pekerja merasa terusik, begitu baik manajemen, baik kawan-kawan. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menyampaikan informasi yang apa sih sebenarnya fungsinya seperti apa. Namun hal-hal inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Bagi pengusaha mereka tutup diri. Artinya apa? Mereka melakukan intimidasi, melakukan tekanan-tekanan. Nah, ini bagaimana kira-kira mensiasati hal-hal seperti ini, Bung? Kira-kira seperti itulah. Terima kasih, Bung. Oke, baik. Sangat detail ya. Jadi kalau bahasanya itu gini, yel-yelnya KPBI. KPBI bangkit lawan hancurkan tirani. Itu, bangkit lawan hancurkan tirani. Ingat, tujuannya berdiri serikat pekerja adalah mengadvokasi serta mengkoordinir bagaimana anggotanya mampu dan bisa sejahtera, Bung Hendra. Kalau tadi di teman-teman pekerja sawit kurangnya edukasi, sudah dapat edukasi ini, sudah dilakukan oleh Bung Hendra dan teman-teman untuk belajar dan mengikuti apa sih serikat pekerja. Tetapi manajemen dan teman-teman jadi khawatir ter-PHK, khawatir nilainya jelek dari pengusaha, dan pengusaha itu sendiri pun anti dengan kita dengan coba melakukan doktrin-doktrin ataupun intervensi ke serikat pekerjanya. Bukan begitu ya kira-kira. Ada tips dan triksnya nih yang sudah pernah saya lakukan. Jadi kalau untuk teman-teman anggota yang bermasalah itu, kita coba lakukan advokasi nih ke teman yang lain. Kalau menang di situ, insya Allah trust kita dari yang lain akan timbul. Kenapa? Yang pernah kita dampingi ataupun kita advokasi pasti bercerita dan terus bercerita ke rekan-rekan yang lain. Kita hanya mempertegas sifatnya. Kita ajak pelan-pelan nih tadi, kita edukasi juga, kita paparkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menerangkan tentang serikat pekerja begini, begitu, dan sebagainya. Inilah Bang, Pak, Bu, yang kita dapatkan dan wajib kita perjuangkan serta wajib diberikan perusahaan kita sawit ke kita. Inilah haknya. Tetapi bagaimana cara kita serikat pekerja ataupun pengurus serikat pekerja
tidak menjadi anti oleh manajemen. Karena kan kita butuhnya sejahtera, perusahaan jaya nih ya, Bung Hendra. Caranya gimana? Persuasif kalau yang aku lakukan. Aku dekati HRD atau maupun manajemen. Kita sampaikan, Pak, Bang, Bung, Bro, Bu, bagaimana sih cara aku serikat pekerja mampu berkolaborasi dengan kalian untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Itu dulu yang kita sampaikan dulu ke mereka. Kenapa? Rata-rata tuntutan manajemen produktivitas dulu, oke, tidak masalah kita sampaikan bagaimana kita bantu produktivitas dia. Bagaimana aku membangun hubungan harmonis tadi dengan manajemen. Dan itu sampaikan juga transparansi ke pengurus. Aku coba dekati manajemen dengan cara-cara seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita sendiri tidak peduli dengan perusahaan, perusahaan pun lebih tidak peduli dengan kita. Kenapa? Pengurus-pengurus serikat pekerja yang progresif tentunya akan menjadi nilai-nilai negatif ke pengusaha. Caranya seperti apa? Dekati, ajak sama-sama. Tapi ingat, berteman boleh, dibeli atau dikendalikan jangan. Cuman itu yang aku mau ingatkan ke teman-teman. Dan semoga teman-teman bisa seperti itu. Dan jika aku pun agak melenceng, tolong diingatkan ya. Teman-teman pengurusku di sini pun tetap sampaikan seperti itu. Gitu kira-kira Bung Hendra. Jadi dekati dulu nih manajemennya. Karena kalau begitu kita sering komunikasi ke mereka, itu tadi tidak akan terjadi gejolak. Saya pastikan itu. Kalau namanya tuntutan kita, begitu perusahaan produktif, pasti apapun itu diberi. Kita yang bantu mereka mikir. Kalau perlu, ini kita dituntut untuk mengurangi manpower katanya itu kan. Kita cari solusi ataupun celah, Pak. Jangan orangnya yang dikurangi, Pak. Tapi kebunnya yang ditambah. Ataupun pupuk sawitnya yang dikurangi. Boleh. Itu kira-kira sedikit gambaran Bung Hendra. Gimana? Oke, terima kasih Bung. Tambahan sedikit Bung Doni. Iya. Bung Hendra Bung Doni, dari tambahan sedikit. SP apa Bung Hendra ya? Dari Serikat Pekerja. Dari Serikat Pekerjanya apa Bung Hendra? Halo Bung Hendra. Ya, oke. Oke, untuk selanjutnya Bung Dodi. Ada ini pertanyaan dari Bung Yupi Mardianto. Bung Yupi nanya Bung Dodi mau bertanya Bung masalahnya. Malati, ada Iya, tambahan sedikit mungkin. Bung Hendra ini ya. Ini siapa ini? Iya, Bu. Ya, Bung Hendra. Halo. Putus-putus ya? halo Bu. Ya, gimana? Ini, Bu. Putus-putus, Pak. Iya, Bu. Enggak. Ya, halo. Ya, gimana? Silakan, Pak, silakan. Kalau nggak bisa, Pak, di chat, di kolom chat aja nggak apa-apa, diteruskan di kolom chat. Bu Malati, Iya, Pak, silakan, langsung, Pak. mungkin tambahan sedikit untuk Pak Hendra. Perkenalkan saya Troy dari SPA dari SPD Papers yang baru. Mungkin bisa kita maklumi suasana dari Bung Hendra saat ini untuk mengajak rekan-rekan yang ada di perkebunan sawit untuk bergabung di Serikat Pekerja. Mungkin ada rasa kekhawatiran juga bagi pengurus untuk mengajak kawan-kawan yang lain dalam berserikat. Mungkin akan mendapat hambatan atau kecaman dari pihak pengusaha. Jadi mungkin untuk awal-awal tidak frontal mengajak kawan-kawan, kita harus begini, kita harus begitu, kita harus bersatu. Mungkin tidak bisa dijelaskan secara perlahan-lahan apa penting dan gunanya kita berserikat. Mungkin waktunya pun juga tidak formal. Bisa jadi pada saat coffee break di perusahaan, pada istirahat makan siang, mungkinnya kumpul-kumpul, mungkin bisa dimasukkan
sedikit demi sedikit pemahaman tentang penting dan perlunya kita berserikat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalaulah misalnya kapabilitas oke, dalam berserikat, tapi masih ragu dan takut juga, Pak Hendra dan kawan-kawan bisa meminta pihak ketiga, dalam hal ini mungkin bisa minta pengurus Korwil atau pengurus pusat yang terdekat untuk bisa menjelaskan kepada kawan-kawan tentang bagaimana pentingnya kita di dalam berserikat. Jadi dalam hal ini misalnya diundang 1 atau 2 orang pengurus dari Korwil atau dari pusat untuk memberikan pemahaman kepada kawan-kawan yang ada di lapangan. Mungkin seperti itu tambahan sedikit dari saya. Terima kasih, Bu Rusmelati. Iya, terima kasih Pak Ter. Iya, benar-benar. Yang dimaksud Pak Ter itulah gunanya kita berserikat dan lalu kita berafiliasi. Jadi persoalan di SPA yang kita tidak bisa, kita bisa bagi ke federasi. Itu maksudnya Pak Hendra. Ya, terus selanjutnya ini ada dari Bung Yupi Mardianto. Bung Dodi mau bertanya masalah PHK sebelah pihak. Jadi saya sebagai Ketua PUK Distrik Serapung SPA, kemana kami harus memperkuat atau bantuan untuk supaya tidak terjadi PHK sebelah pihak. Bung Yupi silakan di open mic-nya lebih diperjelaskan ini maksudnya dan perkenalkan dirinya Bung Yupi. Halo Bung Yupi. Kalau dari pertanyaannya ini kayak kami belum jelas Bung Yupi. Halo, jelas Bu. Ya, silakan Bung Yupi. Jadi gini Bu, kami dari PT SPA Serapung, saya sebagai Ketua PUK di Serapung Perawang, Riau, PT Ararabadi, jadi menyampaikan gini Bu, ada permasalahan teman-teman kita PUK Distrik Serapung, dia sudah bekerja selama 1 tahun. Jadi selama bekerja 1 tahun ini tadi dia di PHK Bu. Jadi PHK ini tidak ada mendapat upah dari manajemen sedikit pun. Jadi supaya tidak terjadi kayak gini lagi Bu. Jadi kawan-kawan pun banyak bertanya supaya tidak terjadi PHK sebelah pihak, mana kami harus memperkuat bantuan yang untuk tidak terjadi PHK sebelah pihak dan dapat upah maksimal dari perusahaan Bu. Itu aja Bu. Bung Dodi terkopi. Oke, terkopi Bu Mala. Jadi untuk menghindari PHK sepihak ya, sebenarnya yang saya tangkap tadi dari Bu Yupi bukan upahnya, kayaknya pesangonnya. Begitu kira-kira ya Bu Yupi. Betul-betul. Nah, betul Bung Dodi. Untuk menghindari PHK sepihak tadi Bung Yupi ya, kita sebagai ketua serikat ataupun pimpinan dari PUK, pimpinan unit kerja yang ada di Perawang Ararabadi, dimohon sampaikan ini ke SPA yang ada di sana untuk mengkoordinir jalannya ini di bidang PHI, perselisihan hubungan industrialnya. Silakan komunikasi ini dengan Bung Hendra. Sebagai ketua di sana, apa sih solusi yang akan dibangun ataupun dilakukan di sana? Contoh ya, begitu teman-teman di sana ter-PHK, mau itu sebelah pihak ataupun sama-sama tahu, tapi tidak ada kata kesepakatan, di sini ada namanya bipartit. Jadi diundanglah kita, Serikat Pekerja, untuk melakukan perundingan dan pembahasan dengan pengusaha, Bung Yupi. Bipartit namanya, kita lakukan prosesnya. Usahakan di situ ada absensi, usahakan di situ ada notulensi ataupun berita acara yang akan nanti kita bawa untuk diproses selanjutnya kemana. Begitu tidak ada kata kesepakatan, kita surati lagi di Snaker untuk meminta mediasi ataupun tripartit berdasarkan
hasil bipartit sebelumnya, pertemuan kita dengan pengusaha yang dinotulensikan ataupun berisikan berita acara tentang PHK sepihak tadi ataupun pemutusan hubungan kerja terkait pesangon yang tidak diberikan. Kenapa? Itu sudah diatur oleh undang-undang bahwa minimal kalau PKWT-nya 1 tahun ataupun karyawannya itu semua ada hitung-hitungannya itu, Bung Yupi. Jadi yang mengkoordinir itu silakan komunikasikan tahap pertamanya ke SPA-nya Bung Yupi di situ PT Arara Abadi. Bung Rahmat Hendra tuh. Ada enggak Bung Rahmatnya di sini? Nanti silakan dikomunikasikan di SPA-nya. Melalui jalur PHI. Kalau tidak selesai juga nanti dimediasi oleh Disnaker, barulah tahap yang paling akhir, yang paling berat, kita melakukan itu di PPHI, Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial. Jika yang di PHK tidak terima, silakan proses dan laporkan, perkuat persatuan teman-teman. Ingat, yang berjuang bukan hanya yang di PHK, tetapi yang berjuang yang akan include dan ikut ter-PHK. Kenapa? Begitu terjadi satu PHK sepihak yang berhasil, maka akan ada dan timbul PHK-PHK selanjutnya. Baik itu perorangan, per kelompok, bahkan massal. Saya yakinkan itu. Silakan perkuat persatuan teman-teman, komunikasikan ini dengan Bung Rahmat. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Bung Dodi. Nanti saya koordinasi lagi sama Pak Rahman Endranya, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Oke. Teman-teman, dari sebenarnya dari persoalan-persoalan yang sebenarnya banyak di tempat kita, itulah kenapa kita berafiliasi. Makanya kita memperkenalkan hari ini tentang FSP 2KI. Jadi dari semua kita anggota SPA ini mengenal, ternyata di FSP 2KI yang namanya sekjennya adalah Rahmat, yang nanti akan berhubungan secara rutinitas atau bidang advokasinya, dan semua di struktur itu sesuai dengan bidang permasalahan teman-teman. Kenapa hari ini kita memperkenalkan FSP 2KI? Agar teman-teman mengerti, ketika ada persoalan, Anda tidak sendiri, tetapi ada FSP 2KI, bersama-sama kita mencari solusi. Masih ada teman-teman, ini masih ada 2 menit lagi nih. Kita sampai jam 12 ya. Kalau teman-teman sudah cukup, ini mungkin akan kita tutup. Mungkin ada saran-saran ini kawan-kawan. Ada yang mau ngasih saran ini dari peserta ini? Izin Bu Mala, Ya, silakan. saran aja nanti yang sesi keduanya lebih ramai daripada yang pagi ini. Ya, sebenarnya kayaknya kayak kelihatan dari sekarang nih. Udah kelihatan panas ini. Oke, Mulai makasih Bu panas. Mala. Ya teman-teman, kalau memang tidak ada, akan kita tutup ya Bung Dodi ya. Siap. Ya, 1 menit lagi ini. Terima kasih teman-teman, dan ini adalah pemicu untuk Anda lebih menggali tentang persoalan di jangan menggali sebenarnya. Jadi nambah banyak persoalan. Persoalan yang ada digali, maksudnya biar bagaimana dapat solusi sebenarnya. Itu teman-teman, dan kita bersama FSP 2KI, kenali kami FSP 2KI, dan kita saling mengenal, maka akan timbul koordinasi. Silakan di wilayah masing-masing itu sudah ada, silakan berkoordinasi dan tidak perlu sungkan, semua sama-sama belajar. Terima kasih untuk sesi hari ini. Nilai Bung Dodi apes ya, dan juga teman-teman terima kasih banget ini antusiasnya. Di sesi selanjutnya jangan lupa teman-teman mulai jam 2 ya sampai jam 16
tentang dasar-dasar dan tujuan berserikat serta hak-hak pekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Tunggu sebentar, Siap, kita siap. akan foto Foto. bersama. Kita akan foto bersama. Silakan dibuka dulu kameranya. Ya. Saya akan capture untuk semuanya. Oke. 1, 2, 3. Oke, kita ulangin lagi ya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Ini baru slide pertama. Kita banyak banget ini pesertanya. 42 orang ya. Tunggu sebentar ya. 42 orang. Oke, kita foto lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Kawan-kawan, jangan lupa yang Ya itu ada kenapa itu? Ya gimana? Ya kenapa? Silakan Pak, langsung aja Pak. Ada satu lagi pertanyaan sebelum ditutup. Itu batik Wapres itu belinya di mana? Tutup langsung ke Japri. Ya udah teman-teman. Silakan host. Ya. Jangan lupa ya sesi 2 teman-teman, udah panas nih. Jangan lupa makan siang dan sholat ya. Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam. Pokoknya sesi 2 harus lebih eksklusif lagi nih. Dibantu lah. Sekalian antar kopi AA-nya ya Pak Wapres ya. Siap, kalau mau batik hadir ke Jambi. Itu Pak Erham itu tadi yang nanya tuh. Iya. Masa nanya dia, ketuanya nanya kemana? Kayak awak tadi yang nanya wajar, kan bisa dikirim gitu ya kan.